Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Siang hari ini yang menemani Anda bersama saya Robi Pradana bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Tentunya akan membahas beberapa hal yang bisa menjadi referensi Anda atau bahkan mungkin menjadi informasi yang bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada siang hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang potensi ekonomi pengembangan kambing peternakan Etawa, di mana sekarang juga masih banyak juga orang-orang atau bahkan anak muda yang terjun dalam dunia perkambingan. Nah, ini seperti apa? Langsung aja kita perkenalan dulu bersama dengan dua narasumber kita. Ada Pak Dulkamar SST, yaitu Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Bumiaji. Lalu juga ada Mas M. Wildan Bintolip. Nah, kalau Mas Wildan ini adalah peternak kambing peranakan Etawa. Nah, apa kabar Bapak, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Mungkin karena Amin. memang sudah sering mengkonsumsi kambing, jadinya susu kambing maksudnya ya. Kalau kambing juga sehat sebenarnya ya. Ini mungkin bisa apa namanya memberikan apa ya kebugaran juga gitu kan. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol seputar kambing, susu kambing dan juga manfaat-manfaatnya juga. Nah, tapi kalau boleh tahu untuk Pak Dulkamar dulu deh kalau boleh tahu. Nah, Pak Dulkamar dulu ini sudah lama atau mungkin memang dulu adalah pecinta kambing. Oh, ya. Terima kasih Mas. Kalau saya memang aslinya adalah petani. Oke. Saya asli Desa Pesanggeran Kota Batu. Saya lahir bisa dikatakan besar di suasana orang tua sebagai peternak kambing. Jadi saya mulai Hmm. kecil sudah mengenal kambing ini walaupun bukan peranan Etawa tapi waktu itu kita piara orang lingkungan sekitar mengatakan kambing Benggolo. Oh Itu iya mirip iya iya. dengan Etawa Senduro warna putih yang punya ambing besar itu. Mhm. Itu kami sudah mengenal sejak kami TK, kami sudah bekerja di situ sampai kami sekolah sampai sekarang menjadi penyuluh pertanian, peternakan. Kami juga selalu mendampingi para peternak kambing, khususnya kambing perah, sekecamatan Bumiaji dengan pasang surutnya perkambingan, tapi kami tetap berada di tengah-tengah mereka. Luar biasa sekali. Ya, Dari kecil, Pak ya. ya. Jadi dari kecil itu apakah memang sudah kenalan dan dikasih nama kambing-kambingnya, Pak? Ya waktu itu kita belum banyak mengenal apa istilah peranan etawah, Mhm. apa-apa ya. Taunya kita memang diajari orang tua, kami sekolah, kami semua biaya dari jual kambing, beli sepatu juga jual kambing, beli seragam jual kambing. Hmm. Kita jualnya waktu itu masih ada pasar apa tradisional, kita tuntun ke pasar hewan di Batu, disisir itu ya sampai sekarang mungkin tinggal kontak-kontak saja. Nah, waktu itu Oke. kita jualnya juga masih ditarik ya, atau Oh. kita ke pedagang-pedagang kambing, kita datang ke rumahnya, beliaunya datang ke rumah, dilihat, dicek, transaksi harga, selesai. Itu cerita awal kami mengenal kambing, terutama kambing perah. Ini kami sudah, alhamdulillah dari usia sekolah masih SD kami sudah mengenal. Wah, ini berarti Ya, sampai turun-temurun mungkin, Pak ya, untuk insya Allah. dari keluarga sendiri, Pak ya. Ya, Berarti memang sudah paham sampai di keluar kepala untuk perkambingan ini, apalagi kambing-kambing terbaru pun juga sudah paham dan tahu, Pak ya. ya tentunya perkembangan perkambingan ini kan tentunya juga kita mengikuti tren. Mhm. Lalu kan banyak pelaku-pelaku yang saat ini karena kita akan mengenal kambing peranan etawah ini bukan hanya susunya, tapi juga sekarang dipakai untuk kontes-kontes. Oke. Nah, beliau-beliau ini seperti Mas Wildan ini kan termasuk para pelaku yang memang membantu pemerintah khususnya dan juga para petani lain karena beliau lah sebagai kolektor-kolektor jantan-jantan yang unggul yang punya klasifikasi pemenang kontes tingkat nasional dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang harus kita dukung bagaimana pendapatan petani terutama peternak kambing perah ini mempunyai nilai lebih dibanding dengan kita berusaha ternak kambing selain
peranaan etawa. Oke. Ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini mohon maaf di rumah kira-kira ada berapa kambing yang Bapak punya? Kalau saya Karena sudah lama Pak ya Iya. ini ya. Apakah masih dengan angka yang sama dari dulu atau berubah-ubah nih Pak? Ya kalau saya sendiri sekarang bukan pelaku langsung ya. Mhm. Ya karena keterbatasan waktu, jam dinas kita dan sebagainya. Tapi kalau selalu bersinggungan dengan perkambingan tetap ada. Oke. Bagaimana kita bisa mendampingi para petani kita mengenai bibitnya, pakannya, kesehatannya, pasarnya dan macam-macam. Kita masih tetap ngeling. Gitu Pak ya. Jadi saya lebih bergerak sekarang sebagai penyuluh, pendamping para petani kita. Bukan berarti penyuluh ini paling pinter di antara Oke. para petani, tapi kita saling namanya saling asah, saling asih, saling asuh sehingga saling memberi, sehingga tidak ada orang yang paling pinter sebenarnya di sini, Betul. tapi selalu update perkembangan perkambingan di wilayah kita ini, terutama mengenai peranakan kambing perah ini. Ya beliau-beliau lah yang pelaku langsungnya, kami juga penggembira, kadang pendukung, mensupport gitu. Baik, ini Pak Dul Kamar ini memang sudah benar-benar cukup lama sekali mempelajari perkambingan, tapi juga ada yang ya mungkin masnya ini masih dibilang milenial Mas ya? Iya nggak? Boleh ya? Jadi kita ngobrol juga sama Mas Wildan ya Mas ya, dan Mas Wildan ini adalah salah satu peternak kambing peranakan etawa. Kalau boleh tahu Mas, sudah berapa lama Masnya berkecimpung di dunia perkambingan ini? Kalau main kambing etawa saya awal 2009. Oke. Awal 2009, awalnya sih cuma iseng jual kambing korban ya. Hmm. Nggak ada niatan untuk mau ternak apa, masih belum ada di pikiran. Oke. Nah, pas coba jual kambing korban kok ternyata ya lumayan. Lumayan juga ya untungnya ya. Untungnya. Untungnya. Dan ya udah alhamdulillah sampai sekarang. Sampai 2022 ya. Sampai 2022. Terus insyaallah. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, kenal sama Pak Dul Kamar ini apakah sudah lama juga? Saya kenalnya waktu sama Pak Dul Kamar nih, sebelumnya kan saya kandang di Abdul Ghani. Di bawah Museum Angkut situ, terus Ya. saya sempat pindah di Bumi Aji, terus ada kena musibah banjir bandang kemarin, Betul. terus saya pindah kandang baru kenal sama Pak Dul Kamarnya. Oke. Apakah karena bencana bertemu dengan Pak Dul Kamar ya akhirnya? Tidak. Tidak ya. Tidak juga. Setelahnya ya. Tapi Jadi- kalau boleh tahu kambing-kambingnya aman Mas ya? Dari bencana Bumi Aji kemarin tuh ya? Kalau yang dari bencana Bumi Aji kemarin, ya alhamdulillah habis. Habis, aduh, iya, dan akhirnya mungkin suatu saat diganti dengan yang lebih Alhamdulillah baik Mas udah ya? diganti alhamdulillah. Udah diganti, Mas, ya? Lebih-lebih insyaallah udah. Masya Allah, iya. Sudah punya ini Mas, punya janji nadar mau kurban berapa ekor Mas Wildan? Nanti 100 insyaallah untuk korban tahun ini. Waduh. 100 ekor. Ini untuk siapa? Untuk teman-teman Ativika atau mungkin untuk saya sendiri? Oh, enggak ya? Udah kayaknya kalau orang aktif kan udah mampu semuanya. nih. Wah, amin ya. Nanti ke yang kurang mampu nanti kita bagi. Wah, gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan nantinya juga bisa bermanfaat. Dan mungkin kalau misalnya pemirsa juga penasaran dengan beberapa gambaran dari mungkin video yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa, ini dia videonya.
pemirsa, untuk video dari peternakan peranakan Etawa. Nah, ini adalah tempat yang sekali Mas ya. Jadi memang udah seperti kamar-kamar yang memang dikhususkan untuk kambing-kambing yang unggul berarti gitu Mas ya. Iya. Ini berarti Mas Wildan ini sudah membuat atau mungkin dari awal memang sudah seperti itu desainnya Mas untuk kandang-kandang dari kambing ini sendiri. Kalau desainnya kan tergantung jenis kambingnya juga, Mas. Oh gitu. Kalau memang kambing kontes kan bisa dibilang kambing istimewa ya. Jadi tempatnya kita istimewakan juga. Tapi kalau Oke. kambing kayak potong, kambing perah, kandangnya beda lagi modelnya. Oh kalau yang di VT tadi berarti Kalau yang di video tadi itu kan untuk yang kontes. oh kontes berarti ya. Tadi ada samping kirinya baru untuk perah. Jadi tadi kan sempat ngobrol kalau misalnya kamar, bukan kamar sih, lebih ke kandang ya. Kandangnya kambing-kambing ini benar-benar diistimewakan sampai tadi ada saya lihat pakai hair dryer gitu kan. Ini udah kayak hotel sebenarnya ya. Apakah ada shower dan juga ada air hangatnya gitu kalau Hangat mandi. sih dipakai. Gitu Mas ya. Tadi saya lihat juga ada Pak Dul Kamar juga mampir ke situ kayaknya Pak. Iya. Oh gitu ya. Iya. Apakah mau membeli atau mau mantau saja? Masih pembimbing. Masih pembimbing ya, luar biasa sekali. Tapi Mas kalau boleh tahu nih untuk Mas Wildan sendiri kan memang pegiat untuk peranakan Etawa sendiri. Nah, untuk pembagiannya atau Etawa sendiri atau kambing-kambing sendiri itu ada berapa macam sih Mas kalau dari kandangnya yang ada di tempat Mas sendiri nih? Kalau misalkan pembagian untuk etawa kan banyak pastinya. Cuma kalau yang ada di kandang saya itu saya larinya ke kontes, perah, sama ke daging. Oke. Ada 3 itu di kandang. Atau jenisnya yang dimaksud mungkin. Jenisnya mungkin. Kalau Mas, jenisnya di kandang wah banyak Mas. banyak ya. Nah, cuma yang paling utama sih peranakan etawa PI Peranakan kepala Etawa. merah, kepala hitam. Kali gesing. Oke, Kali gesing. kali gesing ya. Dan Ah, itu memang menjadi unggulan ya di situ Unggulan. ya. Kalau untuk harga mungkin nanti akan kita bicarakan lagi masih habis ini ya. Karena jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi kita akan melanjutkan untuk obrolan dari peternakan peranakan Etawa bersama dengan Pak Dul Kamar dan juga Mas Wildan ya. Kemana-mana tetaplah bersama kami di Dialog Siang. Anda masih bersama kami di Dialog Siang bersama saya Robi Pradana dan juga dua narasumber kita yang masih setia menemani kita untuk siang hari ini dengan pembahasan potensi ekonomi pengembangan kambing peternakan Etawa, yaitu dengan Bapak Dul Kamar selaku koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Bumiaji dan juga ada Mas M. Wildan bin Talib yaitu peternak kambing peranakan Etawa. Nah, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol Pak ya, Mas ya, untuk beberapa jenis-jenis kambing yang sebenarnya mungkin dari Pak Dul Kamar pun juga sudah di luar kepala Pak ya, apalagi Mas Wildan yang sudah, megang berbagai macam jenis kambing gitu kan. Nah, kalau boleh dikasih tahu sejarahnya Pak, kalau dari Pak Dul Kamar sendiri ini, boleh dikasih tahu untuk apakah kambing Etawa ini memang berasal dari Indonesia atau bukan? Itu mungkin pemirsa juga banyak yang bertanya-tanya Pak ya, monggo silakan Pak. Terima kasih Mas Pradana. Jadi kambing peranan Etawa ini sebenarnya bukan dari apa kita punya. Oke. Jadi pada zaman Belanda dalam sejarah yang kami lihat itu memang sekitar tahun 1920-an Belanda mendatangkan kambing Etawa asli dari India. Tahun 1920. Nah pada saat itu ditempatkan di daerah Kulon Progo, daerah Jogja, Jawa Barat juga ada, Jawa Timur juga ada. Itu lebih mengarah ke Etawah Kali Gesing, di mana ciri khasnya itu kepala hitam, badannya putih, telinganya panjang melipat, lalu hidungnya moncongnya ada agak cembung, lalu keempat kaki bawah itu biasanya berwarna hitam. Nah itu pada waktu dikembangkan oleh Belanda untuk para karyawan-karyawan kebun-kebun itu, perkebunan. Tetapi dalam perjalanannya penjajahan Jepang itu milik warga itu banyak dijarah oleh Jepang.
dipotong paksa tanpa ganti rugi dan sebagainya. Akhirnya animo petani untuk memelihara kambing perah menurun. Nah, baru pemerintah Indonesia itu mengimpor lagi etawa asli itu tahun 1959. Itu kalau kita bicara etawa Kaligesing. Baik. Tapi ada ras etawa Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Itu juga pada waktu itu Bapak Presiden Soekarno tahun 49 itu mendatangkan dari India juga Jamnapari, itu dari daerah mana, daerah Jamnapari Uttar Pradesh itu. Nah, dikembangkan juga ditaruh di lereng Gunung Semeru, Lumajang. Nah, di sana disilang juga oleh warga, muncullah menjadi ras baru yang genetiknya tidak berubah, yang sekarang kita kenal dengan ras PE Senduro, dengan ciri khas itu warnanya biasanya tunggal. Kalau enggak coklat, putih. Sama-sama besar, sama-sama penghasil daging, juga penghasil susu. Oke. Nah, jadi kalau kita di Indonesia, kambing perah ini hanya 2 yang terkenal sekarang, peranan etawah ras Kaligesing dan ras Senduro. Walaupun sekarang juga banyak mendatangkan dari luar kambing perah juga selain etawa yang ada di sini. Waduh, ini berarti memang sebuah kebanggaan juga Pak ya. Maksudnya ini ada kambing-kambing yang unggul juga loh ternyata di Indonesia khususnya. Sudah diakui, sudah ada diakui, SK Pak ya. Menteri Pertanian bahwa itu milik bangsa Indonesia, supaya enggak diudik-udik lagi oleh orang lain. Oleh bangsa sebelah Pak ya. Iya, Baik. saya kira tahu lah. Tidak boleh di-spill di sini Pak ya. Iya. Tapi memang untuk kambing-kambing etawa ini sendiri akhirnya ada yang memang diambil susunya atau mungkin dikonteskan gitu kan. Nah, ini sepertinya Mas Wildan ini yang memang pakar dari perkontesan perkambingan juga ya. Ini sudah berapa kali ikut Mas? Kalau ikut kontes, saya aktif kontes dari 2016. 2016. 2016 aktif kontes. Itu dari kambing apa nih? Maksudnya ngebawa kambing apa? P, peranakan etawa. Oke. Kelasnya mungkin kelas. Kalau kelas Kaligesing ya. awal pasti bawa kelas E ya, kelas paling kecil dulu. Oke. Terus sudah merambat sampai ke kelas A juga. Oke, berarti sampai sekarang pun sudah kelas A sudah punya juga dan sudah bisa ada. Memenangkan juara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kali juara 1 Mas? Waduh, ada Mas. Setiap kambing beda-beda sih juaranya. Gitu ada ya? yang juara 1 sekali, ada yang di kandang saya itu ada yang Ferguson itu juara 1 7 kali. Waduh. Kelas nasional. Iya, tidak begitu Ferguson biasanya gitu kan. Tapi biasanya kalau ngomongin tentang kompetisi, nah ini pasti ada hal yang memang dikhususkan untuk kambing-kambing yang kompetisi. Kalau tadi Mas Wildan bilang kalau kambing yang dikompetisikan salah satunya adalah yang tadi dari Senduro ya. Nah itu perawatan khususnya seperti apa Mas? Kalau Senduro sih perawatan khususnya hampir nggak ada, soalnya kan kalau Senduro ternyata ekstrim nih main bobot. Oh gitu. Cuma nutrisi pakan aja yang perlu kita tata. Oh, Tapi kalau yang perawatan paling spesial sih yang Kaligesing, yang kepala hitam. Kaligesing ya. Itu perawatan gimana Mas? Bulu pertama. Perawatan bulu, terus nutrisi pakannya juga, kebersihan kandangnya juga. Kalau boleh tahu nutrisi makannya ini kira-kira apa, makanan-makanan khusus yang diberikan atau gimana? Rata-rata makanan khusus. Seperti apa Mas? Kayak kita tambahin lagi kayak kacang hijau. Kacang hijau ya. Terus ada beras jagung. Ada santannya nggak sih Mas itu? Nggak ada ya? Oh kita yang makan kalau. Iya. Terus ada beras merah juga. Ada beras merah juga, ada beras jagung juga. Beras jagung juga ada ya. Ada kedelai juga. Oke. Ada macam-macam sih complete fitnya. Nah itu beberapa memang mungkin mengandung protein, ada juga yang memang mengandung mineral juga ada kali yang Mas ya. buat nanti biar larinya ke bulu, ada yang larinya biar ke postur. Gitu. Nah, jadi ya pakanannya kalau kambing kontes sih rata-rata setiap peternak makanannya beda-beda. Gitu ya. Tergantung peternaknya masing-masing mau nge-mixnya kayak gimana nih pakannya. Oke. Nah, punya rancangan sendiri pakannya. Wah, ini berarti ada apa ya, kayak semacam resep khusus lah Resep ya khusus. untuk kambingnya Mas Wildan sendiri. Ini nggak boleh dipublish nih kayaknya ya. Tapi kalau dari Pak Dul Kamar sendiri Pak, melihat kompetisi yang memang sudah dari dulu, mungkin dari tahun berapa ya, sudah dari sebelum tahun 2000 sudah ada kompetisi pastinya ya. Sudah ada sering. Dan itu Kalau Pak Dul Kamar pun juga sudah ikut andil Pak ya. Kalau saya tuh sebenarnya begini, karena hobi ya.
Saya petugas penyuluh di Kecamatan Bumiaji. Saya tuh dulu kan mengikuti teman-teman kontes ke Tulungagung, Kediri, Blitar, Malang Raya. Saya tuh selalu datang tanpa biaya dari siapapun, mandiri saya datang. Oh. Saya mendampingi peternak-peternak, saya ikut kontes kemanapun tuh ya, saya tidak minta support dari dinas. Baik. Saya datang dengan kemauan saya sendiri. Luar biasa. Karena saya ingin belajar bagaimana menjadi juri, penilaiannya bagaimana, sehingga saya sering bertemu dengan beliau-beliau dari Kali Gesing sendiri, dari Semet, sering ketemu. Nah, sekarang dengan beberapa waktu ini agak vakum di wilayah Kecamatan Bumiaji dan Batu, juga pernah sekali mengadakan kontes tingkat ini, juga pernah nasional beberapa tahun lalu. Nah, kalau saya kan sifatnya all round. Oke. Tidak hanya membina kambing perah, semua komoditas di Kecamatan Bumiaji, mulai kelinci, kambing, domba, sapi, semua buah, bunga, ya semua saya harus mengikuti. Wah. Tapi kalau basic saya memang dari bidang peternakan. Peternakan, khususnya kambing, Pak ya. Iya, kambing, itu domba. Iya, memang sudah kelinci. sudah dikenali dari kecil, Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Semua ternak hampir, kecuali kerbau dan kuda yang saya belum Belum, Pak ya. Mau Mas mungkin. Ada rencana sepertinya, Pak ya. Belum. Belum ya. Tapi kalau dari Pak Nur Kamal sendiri sudah berkecimpung di dunia perkambingan sudah lama, Pak ya. Dan memang akhirnya apakah di Batu sendiri sudah ada komunitasnya untuk khusus kambing-kambing etawa ini, Pak, atau memang untuk semua? Sebenarnya kita dulu sudah punya banyak kelompok ya. Kelompok kita muncul di Desa Bumiaji, itu ada ikonnya kandang bambu waktu itu. Oke. Diprakarsa oleh Mas Wawan. Di Songgokerto juga ada, di Bumiaji itu beberapa kelompok. Di sana ada di Dusun Sengonan, Dusun Beru. Yang jelas kalau untuk kambing perah sekota Batu, waktu itu saya memang ditugasi oleh kepala dinas untuk membina khusus untuk kambing dan domba. Nah, saya kira banyaklah pelaku-pelaku dari kota Batu ini. Nah, sekarang ini termasuk Mas Wildan ini termasuk masih relatif ya agak baru lah dibanding teman-teman yang dulu. Atau di Bumiaji ada juga Bu Tati, juga ada di sana pelaku kambing perah. Nah, kami bersama-sama dengan beliau membesarkan sampai muncul HPDKI dan sebagainya, kita ikut membidani lahirnya Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia untuk wilayah Batu. Gitu. Intinya kami ini sebagai pendamping petani lah. Pendamping petani. Baik. Tapi mereka sebenarnya yang punya kreativitas, kita cuma mensupport bagaimana supaya bisa lebih bagus, dan kami juga mempromosikan sebenarnya. Promosikan alhamdulillah untuk wisata pendidikan, tamu-tamu luar daerah ingin mengenal kambing perah itu bagaimana, susunya, olahannya dan sebagainya, atau dari instansi persiapan pensiun itu relatif banyak yang melalui saya, baik pribadi maupun lewat dinas pertanian yang ada di wilayah kita. Dinas Pertanian Kota Batu. Ya, ada yang lewat saya pribadi, ada yang lewat dinas, ada lewat Balai Besar Pelatihan Peternakan, itu juga ada. Banyak jalan berarti, Pak ya. Banyak jalan untuk menuju Mas Wildan. Kira gitu. Tapi ngomongin tentang jenis-jenis kambing, ini kita sudah siapkan video untuk pemirsa yang mungkin penasaran dengan kambing yang memang tadi disebutkan oleh Mas Wildan dan juga Pak Nur Kamal juga, ada beberapa jenis kambing. Yang pertama mungkin bisa langsung dilihatkan untuk beberapa kambingnya.
Baik. Untuk salah satu kambing yang ternyata untuk kontes Mas ya. Untuk kontes. Untuk kontes. Itu tadi kambing PE PE kali gesing. Kali Gesing ya. Ah. Dan memang punya warna hitam putih. Hitam putih. Terus juga tadi saya melihat ada beberapa warna-warna apa namanya? Blonde-blonde gitu atau warna-warna agak kuning-kuning emas gitu. Kalau kayak gitu kan ya, namanya kambing juga Mas. Mhm. Jadi ya masalah kebersihan di kambingnya sih. Biasanya kalau itu kita rubah nanti pas mau deket-deket kontes baru kita bersihin lagi warnanya, diputihin lagi. Oh, disemir. Enggak disemir, cuma di kayak di sampunya. Oh, di sampunya. Lebih di perawatan bulunya sih. Oh, gitu. Buat Kirain putihin lagi. sempat dicatok atau mungkin di blow gitu enggak ya? Sampai situ sih. Iya 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 iya. Tapi khusus untuk kambing yang Kali Gesing tadi itu sendiri memang nantinya di umur berapa boleh untuk diikutkan apa namanya kompetisi atau ada beberapa spesifikasi khusus Mas untuk ikut Kalau kompetisi ikut biasanya? kontes tuh nggak ada batasan umur Mas ya. Gitu ya? Umur 15 hari pun udah bisa kontes kan ada kelasnya. Oke. Pak Dul balik Kamar lagi ke tadi kelas ngomong, ya. kelas dari kelas E, kelas B, kelas C, kelas B sama kelas A. Oke. Itu nanti tergantung dari umur sama tinggi badan. Wah, itu dia. Berarti memang sudah ada kelas sendiri-sendiri dan nanti tinggal disesuaikan bagaimana nantinya untuk mungkin kelas E ini ya udah segini aja dulu deh gitu Nah, kan. jadi biasanya tinggi badannya berapa dia nanti masuknya kelas mana. Oke. Nah, jadi disiapnya di situ sih. Oh, lebih ke situ ya. Berarti Pak Dul Kamar pun juga sempat melihat ada berbagai kambing-kambing dengan berbagai kelas yang wah ini sepertinya juga akan menjadi referensi dari Pak Dul Kamar sendiri untuk bisa menjadi ya apa ya pengawas atau mungkin penasehat gitu Pak ya. Nah, saya kira kesepakatannya sudah diketahui semua oleh para petani. Karena sudah ada standar penilaiannya sudah ada. Oh gitu. Sudah disebarkan kalau mau ada kontes sudah disebarkan kriteria dari tinggi berapa itu sudah masuk kemana nantinya. Wah, ini sebenarnya saya pengen breakdown lagi, tapi kita break terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi kita akan melanjutkan lagi obrolan bersama dengan Pak Dul Kamar dan juga Mas Wildan dalam bahasan kita kali ini di potensi ekonomi pengembangan kambing peranakan Etawa. Masih bersama kami di Dialog Siang. Ada Mas Wildan bersama juga Pak Dul Kamar masih membahas tentang serba-serbi kambing yang khususnya sekarang memang kita lihat potensi ekonomi pengembangan kambing peranakan Etawa ini juga semakin besar dan juga mungkin di sini dari Mas Wildan dan juga Pak Dul Kamar pun juga ada gambaran-gambaran tersendiri nih kalau dari Pak Dul Kamar sendiri dulu mungkin untuk potensi ekonomi dari pengembangan kambing peranakan Etawa ini seperti apa Pak untuk di tahun 2022 ini? Saya kira kita melihat beberapa ini juga kacamatanya ya. Betul. Kalau dari penghobi itu tidak ada ukuran nilai. Oh gitu. Tapi dari teknis kita bidang apa peternakan, standar bibit sudah ditentukan melalui SK Menteri Pertanian. Oke. Jadi kalau bibit itu tingginya paling tidak 60 cm, lalu umur berapa dan sebagainya. Nah itu nanti standar bibit harga itu tidak tahu sekarang ini berapa Mas Wildan ya. Kalau dulu itu harga termurah standarnya itu sekitar 4 sampai 5 juta waktu itu. Paling enggak panjang telinganya itu berapa senti. Kalau sekarang ini kan kalau enggak untuk kontes itu minimal kan 28 senti panjang telinga misalnya. Lalu harus kas melipat. Tapi potensi ekonominya yang perlu saya tekankan bahwa kambing peranan Etawa ini kan bukan hanya penghasil daging, tapi juga penghasil susu. Betul. Yang juga ukuran postur tubuhnya lebih besar daripada kambing biasa yang ada di wilayah kita, kacang maksud saya. Nah maksud saya mengedukasi petani sama-sama pakannya sama, waktu yang dikorbankan memelihara juga sama, teknisnya juga sama. Ngapain kalau kita memelihara kambing-kambing yang nilai ekonominya relatif lebih rendah daripada peranan Etawa. Gitu, Toh Pak, mending ya. piara peranan Etawa, makannya sama, waktunya sama, umurnya
buntingnya sama, umur Pak, ya. apa dewasanya sama. Dan nanti kenapa kita piara yang lebih murah, ya lebih bagus menurut saya peliharalah untuk kambing Pranatawa penghasil susu. Mohon maaf, tidak harus dijual. Susu itu bagaimana memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna di tingkat rumah tangga petani peternak kambing. Itu sasaran utamanya. Lebihnya monggo dijual. Kalau 1 liter sekarang kan masih minimal 18.000 di tingkat petani. Oke. Nah itu kalau nilai itu tadi ekonomisnya. Harapan saya ya lebih bagus peranan Etawa lah. Berarti Ada kambing kacang. nah itu dia. Iya. Apakah Pak Dul Kamar sendiri punya cita-cita untuk kayak melebarkan atau mungkin Indonesia harus punya semuanya kambing Etawa gitu Pak? Saya kira setiap daerah itu sudah punya. Maksud saya begini, pemerintah daerah di masing-masing tempat itu sudah sering ya untuk pengembangan. Pengembangan di pemerintah itu biasanya tidak hanya apa jantan betina, tapi untuk perbaikan mutu genetik itu biasanya terutama biasanya mendatangkan pejantan-pejantan yang unggul, lalu disilangkan dengan betina-betina yang ada di sana. Tetapi untuk kesesuaian spesifik lokasinya itu kan ya mohon maaf tidak semua wilayah itu cocok untuk pengembangan Etawa. Oke. Tentunya lihat dari suhu rata-ratanya dan sebagainya kan Etawa ini lebih bagus di daerah yang seperti wilayah kita. Sejuk Oh, dan gitu. sebagainya. Karena apa? Baik. Secara fisik juga kan bulunya relatif lebih ini Tebal, juga Pak, ya? panjang ya. Panjang, Kalau Pak, ya, daerah bulunya. panas pun ya lebih gerah lah. Oh iya. Artinya iya, kalau iya, kita tuntut produksinya optimal, Mhm. daerah yang ekstrim yang sangat panas dengan daerah dingin seperti kita, ya tentunya produktivitasnya masih lebih bagus, sangat bagus seperti wilayah kita Kota Batu ini. Gitu. Ya. Berarti kenapa tidak warga Batu untuk lebih membudidayakan Etawa? Ya, gitu, Pak, petaninya, petani Petaninya, kambing, ya. peternak ini. Nah, Harapan itu dia. saya kalau bisa lebih mengarah ke sana karena nilai ekonomisnya lebih tinggi. Luar biasa sekali. Tapi Ya. kalau dari Mas Wildan sendiri, gambaran potensi ekonomi pengembangan kambing ini gimana, Mas? Saya sih ya, mas saya main kambing juga untuk ekonomi juga mas ya. Bukan namanya sendiri. Menjanjikan banget sih. Menjanjikan juga, Mas ya. Menjanjikan banget. Dari tahun 2009 2009. sampai sekarang, Sampai sekarang. itu benar-benar sudah menjanjikan, Menjanjikan. sekali. Nah, itu dia. Ini salah satu testimoni dari Mas Wildan pemirsa ya. Jadi, kalau mungkin Anda pemirsa TV yang mungkin masih bingung atau masih ragu untuk memelihara kambing peranakan Etawa, ini jangan deh, karena Pak Dul Kamar sudah menekankan juga gitu kan, dengan perbandingannya cukup sama Pak ya, untuk dari segi apa namanya pemeliharaannya gitu Nah, kan, hampir sama semua. dengan kambing kacang yang Ya. biasanya ada di kebanyakan di daerah Indonesia. Tapi sebelum itu kita juga akan menyaksikan sebuah video juga salah satu jenis kambing yang juga mungkin pemirsa belum tahu sebelumnya. Oleh karena itu ini dia untuk videonya. Sekali ini berbeda dari kambing yang tadi. Kalau di video kita yang pertama, kambingnya itu tadi dari Senduro Mas ya? Senduro ya? Enggak, yang pertama Yang kali pertama, gesing. Pertama dari kali gesing. Kalising, dan sekarang yang barusan yang Barusan disaksikan dari oleh Senduro. pemirsa dari Senduro. Ras Senduro, Kabupaten Lumajang. Wah, luar biasa sekali, dan itu memang sudah
sudah benar-benar sebuah contoh kambing yang sempurna belum Pak? Kalau dari Pak Dulkamar sendiri? Saya kira yang ditampilkan tadi itu sudah sangat bagus. Itu termasuk informasi Mas Wildan kan pemenang juara 3 Mas. Ya? Juara 3. Juara Mas, 3 ya? kelas ekstrim itu hanya Di dilihat dari Nasional Jember. bobotnya. Oke. Dari bobotnya 100 berapa Mas? 138. 138 kilogram. Standarnya berapa Pak kalau untuk kambing sendiri? Ya kalau kambing itu paling tidak kalau untuk jantan normalnya kelas-kelas itu paling tidak ya di atas 60 kilo, paling enggak 70 kilo. Ya. Tapi kalau udah sampai ke situ kan ekstrim namanya. Oke. Karena pola pemeliharaan mulai dari runut recording perkawinannya dan sebagainya sudah tertata. Oke, Tertata. betul, Jadi kita betul, memilih betul-betul pejantan yang memang punya kelas sesuai dengan pemenang-pemenang kontes dilihat dari trennya bagaimana. Nggak bisa kita sembarangan kita mengawinkan sehingga nanti Betul. turunannya juga nggak bisa diharapkan pertumbuhan dan sebagainya. Nggak bisa. Makanya, Harus saya ada- juga ngobrol sama bapaknya dan juga Masnya juga kalau ada juga nama dari masing-masing kambing ini sendiri Mas ya. Kalau barusan namanya siapa nih? Kalau yang itu tadi Rocky. Rocky ya. Rocky. Ada lagi yang mungkin sempat menjadi unggulan di Kalau yang tempatnya jadi Masnya. unggulan sih nomor 1 sekarang Arjuno, Mas. Oh, Arjuno ya. Nomor 1 Arjuno, terus Itu berarti banyak dicari oleh semua orang kayaknya ya. benar. Terus yang kedua sih ada Ferguson sama Godes. Waduh, ini ada yang dari Itali mungkin kalian namanya kenapa Ferguso ya. Ya, tapi kita akan kembali lagi pemirsa setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Siang. Kami di Dialog Siang dan kita masih berbincang-bincang lagi. Untuk kali ini memang kita akan memadatkan lagi menuju ke manfaat-manfaatnya Pak ya. Di samping juga nanti ada beberapa sharing-sharing promo atau mungkin dari Anda atau pemirsa yang mungkin masih penasaran dari manfaat kambing atau mungkin biasanya di masyarakat sering beredar yang namanya susu kambing etawa gitu kan Pak ya. Nah itu bukan susunya saja tapi lebih kepada kambingnya pun juga banyak manfaatnya. Nah boleh dari Pak Dulkamar sendiri boleh disampaikan mungkin Oke. manfaatnya? Terima kasih. Kalau kita bicara peran etawa kan identik penghasil susu. Ya. Betul. Nah kalau kita lihat analisa nutrisi susu kambing etawa ini lebih mendekati kemiripan dengan air susu ibu. Oke. Lebih mendekati ke air susu ibu dibandingkan dengan susu sapi misalnya. Oke. Nah, susu kambing etawa ini juga banyak sudah dibuktikan oleh pakar kedokteran, terutama untuk pertulangan. Sehingga untuk gangguan pertulangan dan sebagainya itu lebih dominan bisa menyembuhkan pada penyakit-penyakit yang ada gangguan pertulangan atau setelah operasi tulang dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan di Basel Jurnal penelitian itu susu kambing etawa ini 15% dari produksi yang ada dunia itu sebagai aprodiasia. Apa itu Pak? Aprodiasia ini sebagai makanan atau nutrisi suplemen untuk meningkatkan vitalitas terutama pria seperti Mas Wildan misalnya. Oh iya. Guyon. Saya belum termasuk ya Pak ya Belum. berarti ya. Jadi bagi para usia yang seperti saya, mohon maaf di atas 50 tahun dan sebagainya, kita butuh kalsium yang lebih bagus pertulangan untuk kesehatan badan kita, misalnya masih ngebet lah untuk untuk nafsu vitalitas dan sebagainya, itu paling tepat kalau kita mengkonsumsi susu kambing etawa. Kalau perbandingannya antara susu kambing etawa dan juga dengan sapi nih Pak, apakah memang lebih unggul etawa daripada sapi atau bagaimana Pak? Ya tentunya semua ada kurang lebih, tapi relatif lebih unggul susu kambing etawa. Dan
Satu yang perlu kita catat, kalau biasanya yang alergi minum susu sapi, diare misalnya, itu kalau untuk kambing Etawa relatif tidak akan terganggu seperti diare, karena ada molekul lemaknya atau yang bisa dicerna dari masing-masing nutrisi sapi itu. Molekul salah satu nutrisi kambing perah susu kambing ini lebih kecil. Oh gitu. Sehingga lebih mudah dicerna, sehingga kalau dikonsumsi, nusewu, orang-orang yang lama tidak mengkonsumsi susu segar, itu bisa diatasi dengan susu kambing Etawa. Oke. Walaupun di susu sapi awalnya juga dia diare, tapi kalau dilatih lama-lama tidak. Gitu. Tapi kalau susu kambing Etawa relatif lebih aman terhindar dari diare pada saat mungkin pertama kali mencoba untuk susu segar baik susu kambing dibandingkan susu sapi. Oke. Lebih aman, bebas daripada diare. Kalau kita meminum susu Kambing Etawa ya, dan Ya. pastinya di sini Mas Wildan pun sudah sedia ya. Ada. Di tempat Mas Wildan ya. Kita sediain untuk jual belinya sih. Untuk jual belinya ya. Jelasnya kalau misalnya pemirsa di sini beranggapan bahwa yang namanya susu kambing Etawa ini cukup membuat mual atau mungkin kadang belum bisa, karena ada bau-bau kambingnya Kadang-kadang yang dimasalahkan baunya. Sebenarnya Betul. kalau masalah bau itu sebenarnya proses pemerahannya sih, Mas. Nah, itu dia. Kalau pemerahannya bersih, bagus, insya Allah nggak bau dah. Pakan Dan juga. berarti di Pakannya juga. tempat Mas Wildan ini sudah menjamin ya untuk bau itu sudah ya mungkin bisa dibilang tidak terasa gitu kali Nggak ya. ada bau. Kalau aftertaste sih lebih adanya. Aftertaste Jadi ya? pas udah ditelan baru. Telan. Ya, untuk pembeda lah ya susu Oke. sapi sama susu kambing. Betul. Iya, Tapi iya. kalau untuk baunya udah jamin nggak ada bau. Gitu ya. Dan emang itu akhirnya banyak sekali orang-orang yang kalau ada semacam kayak Mas Wildan sendiri yang membuat susu Etawa itu tidak berbau di awal, akhirnya orang kebanyakan suka gitu Pak ya. Benar. Dan juga Mas Wildan sendiri pun juga selain susu Etawa juga tadi ada yang katanya mau memberikan sebuah promo nih atau promosi nih, sepertinya orang-orang di Batu juga harus mendengarkan gitu kan. Bukan promosi sih Mas, saya pengennya malah bantu ya untuk peternak Batu Oke, ya. Saya mau sediain satu pejantan atau beberapa pejantan untuk petani-petani kambing PE di Kota Batu. Jadi kalau misalkan butuh pejantan yang kelasnya bagus, saya sediain jantannya dan kawin gratis lah. Jadi cukup petaninya bawa betinanya, nanti kita kasih kawin gratis. Oke, itu khusus untuk wilayah Kota Batu. Batu. Oke. Nanti lewat Pak Dul Kamar nih. Wah, ini Mak dia. comblangnya tadi kan. Sudah sudah langsung dengan pakar mak comblangnya gitu. Jadi Mbak Jomblang. Tapi memang khusus untuk di Kota Batu, dan memang nanti langsung ke Pak Dul Kamar sendiri untuk informasinya gitu kan, dan juga untuk mungkin informasi lebih lanjutnya mungkin bisa dikasih tahu dari Mas Wildan atau Pak Dul Kamar untuk informasi atau kontak person yang bisa dihubungi. Kalau sosial medianya saya ada Instagram di drgod.livestock. drgod.livestock. Nah, itu coba di cek lagi pemirsa di Instagramnya di drgod.livestock. Nah, itu dia. Instagramnya itu, jadi kalau yang misalnya butuh susu, daging, Daging. akikoh atau mau kambing korban nih deket korban. Nah, press listnya apa ya, data ada di situ semua lah. Oh, sudah ada di Ada situ di juga. Instagram Wah, semua. jadi nggak kaget gitu kan. Kalau misalnya nanti pengen susu nih, sepertinya susunya bakal mahal gak ya gitu kan. Ada semua, ada di sudah ada Instagram press situ list semua. ya. Oke, kalau gitu boleh ada yang disampaikan ke pemirsa mungkin sebelum kita close untuk di dialog siang kali ini dari Pak Dul Kamar dulu. Ya makasih, tadi saya ditunjuk sebagai mak comblang. Ini gelar baru mungkin Pak ya. Dalam artian begini, Mas. MC kelihatan. Kenapa tadi ada komunikasi, kalau ingin mengawinkan harus komunikasi, tidak haruslah bisa lewat saya dulu, karena jangan sampai nanti ada peternak itu yang dengan adanya kita sampaikan di forum ini pokoknya bernafsu cepet-cepet ingin mengawinkan induknya ke tempatnya tadi Mas Wildan. Betul. Kalau melalui saya, ya mudah-mudahan semua peternak yang kita bina sudah paham.
Dan sampai kambing yang tidak masa birahi pada saat tidak birahi dipaksakan dikawinkan. Wah, Ini kan itu tidak dia. bisa. Betul. Oleh karena itu kalau misalnya menghubungi saya, dan tidak akan saya cek di lapangan kapan tanda-tanda birahinya sudah betul-betul bagus dan sebagainya, baru saya telepon Pak Wedan siap dan siap untuk dikawinkan. Yang pasti jenisnya juga Pak ya. Iya. Betul, Nggak betul. sembarangan kambing Jadi, terus. Bukan yang kacang juga, Karena ya, Pak ya. mengawinkan induk itu tidak bisa setiap saat, Betul. harus tepat pada masa birahi. Masa birahi. Nah, itu dia. Itulah kami akan mendampinginya di sana sebenarnya. Baik. Itu dari Pak Lukamar. Kalau dari Mas Wildan sendiri mungkin ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah? Pesannya apa ya? Pesan di saya saja. Pesan saya aja Itu dia tadi. Langsung cek di Instagramnya di mana, Mas? di drgod.livestock. drgod.lifestyle. Oke, di situ tadi pemirsa ya. Oke, nanti kalau lebih gitu, lengkap tuh nanti di situ Lebih lengkap, infonya. lebih ada presisnya juga ya. Terima kasih kalau begitu untuk Pak Lukamar. Terima kasih Mas Wildan sudah hadir untuk di dialog siang kali ini. Itu dia pemirsa untuk dialog siang kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa dan salam dialog siang.